eh saya apa yang saya bisa, bukan apa yang saya mau gitu Pak. Karena kalau yang saya mau mah banyak banget Pak, yang saya pengen kasih uang dan lain dan lain. Tapi belum tentu orang pengen ngasih apa yang dia bisa. Buat anak-anak muda di Banten, untuk pengusaha nih terutamanya, gerak aja dulu. Sudah gerak akan nanti nemu jawabannya. Sudah nemu jawabannya baru kita konsisten dengan apa yang kita usahakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BM, rambut adalah mahkota bagi setiap orang, baik itu untuk perempuan maupun laki-laki. Itu kenapa rambut menjadi perhatian banyak orang. Bicara soal mahkota, di sebelah saya ada Tri Angga Nugraha. Saya panggil Kang Angga aja ya. Iya, boleh Pak. Ini adalah salah satu pewaris pangkas rambut legend di kota Serang dan sekitarnya, yaitu pangkas rambut mahkota ya. Iya Pak. Apa kabar Kang Angga? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sekarang sibuk apa? Usaha itu ya? Usaha aja Pak, usaha dan usaha. Tapi usahanya sekarang barbershop ya? Iya, barbershop. Konsepnya agak berbeda. Kang Angga bisa diceritain dulu nggak sedikit soal sejarah mahkota? Mahkota. Ya. Mungkin tahun berapa ya Bapak saya hijrah lah mungkin dari Garut datang ke kota Serang dengan membawa dari kampungnya, karena kan jadi Bapak itu di kampung itu, di Garut itu tinggal di satu kampung yang hampir semuanya Pak, hampir rata-rata itu tukang cukur tuh semua tuh. Iya, tukang cukur semua tuh hampir rata tuh. Hampir ratanya. Karena kalau dari segi keturunan itu nggak ada. Karena kakek hanya penjahit, ya nenek berkebun atau apa gitu. Tapi nah mungkin dari keluarga dari Bapak itu dimulailah hijrah ke Banten ini, Pak. Tapi memang di sana kondisinya begitu ya, satu kampung. Satu kampung, Pak. Makanya ada istilah asgar itu ya. Ada asgar itu, Pak, asli Garut. Asli Garut, Nah, ya, karena di sana itu ada saling mengajarkan Pak, jadi nggak ada guru. Sebenarnya di kampung itu nggak ada gurunya, harus belajar ke siapa apa gimana. Cuma adanya adalah tetangga membawa tetangganya, tetangga membawa tetangganya. Non formal begitu ya. Iya, ya. non formal, karena nggak. Dan memang usahanya keluar Garut gitu ya. Hampir semua keluar Garut, tapi di Garut juga ada, tapi ya tetap aja lah sih Pak, lebih mungkin hampir di banyak luar ya di luar lah Pak. Merantau ya. Merantau Oke, ya. Oke, terus kemudian gimana? Nah, Di datang Serang. ke Serang. Nah, mulai itu dari situ tuh Pak. Nah, pelopor pertamanya mahkota itu adalah adiknya Bapak yang ada di Cilegon. Oh, begitu. Iya. Nah, dari Cilegon mulai itu berkembang dari adik Bapak, adiknya Bapak ngajak Bapak bawa. Nah, mulai itu dibagi-bagi tuh Pak. Karena kan dari 9 keluarga itu semuanya hampir rata-rata lah ya tukang cukur. Nah, dibagi-bagi tuh Pak. Jadi adiknya di Cilegon, adiknya lagi di Serdang, di Keramat, di Serang. Jadi per wilayah loh ya, kalau kata zaman sekarang mungkin apa ya? Tapi brandnya mahkota ya. Mahkota Oke, semuanya sampai iya, di iya. Bandung atau yang di mana sama tuh. Sampai sekarang masih ada? Masih ada, Berapa alhamdulillah. kira-kira jumlahnya? Aduh, kayaknya Pak Puluhan? puluhan kayaknya, banyak kali ya. Saya bingung juga dah Iya, kalau iya. ke situ gitu. Tapi banyak lah Oke, alhamdulillah. oke. Nah, Kang Aga sebagai anak muda lah dulunya Iya, kan iya, ya. iya. Saya mungkin pikir waktu itu langsung suka sama pangkas rambut, atau kan namanya anak milenial Iya, nih iya, gitu. iya, iya, iya. Suka yang lain dulu atau Iya. gimana ceritanya itu? Malah kalau saya di dunia cukur itu disebutnya ngejebrus kali Pak ya, kata orang Sunda mah ngejebur Iya, iya. gitu. Saya dulu pernah sempet ngucap sih gitu. Saya akan balik kanan tapi di dunia cukur. Ah, gitu. Nah, saya kejawabnya di 2013 apa. Saya bisa cukurnya mah di 2008. Cuman 2008, ngedaleminnya ya 2014. Sebelumnya ya saya main dulu atau apalah seperti anak muda yang lainnya gitu. Itu 2008 belajar Cukur. cukur dari siapa? Hanya ngedengerin teori aja Pak Gitu ya? dari Bapak. Jadi kayak saya Ikut-ikutan lah istilahnya ya. gitu. Bapak ada di rumah, saya kadang karena saya mungkin nongkrong ini Pak cukuran lagi ngehit gini. Nah, Bapak ngobrol-ngobrol, saya nggak pernah sampai saat detik ini pun Bapak saya ngajarin saya Langsung bisa aja. langsung bisa. Saya juga gitu. Jadi saya kadang Bapak saya Pak gini ngobrol gitu gini datang ke store-nya gitu, ke mahkota, datang dicukur bareng gini. Ya udah. Itu usia berapa waktu
nyebur ke usaha dunia Saya cukur? kalau untuk usia lupa, pokoknya 2008 deh, 2008 Pak. ya. Iya, 2008. Berarti masa-masa muda sempat diisi dengan yang lain-lain. Tentunya kan anak itu, muda kan ya. mungkin punya hobi apa aja sempat tuh. di dunia ngeband, Ngeband, nge-DJ, DJ juga. breakdance, Breakdance, ya luar biasa gitu-gitu ya. aja lah Pak. Yang Udah dicobain semua dicobain ya. semua lah Pak, biar enggak. Oke. Selain sebelum ketemu niat untuk ke dunia cukur secara serius gitu ya. Ada nggak waktu itu hobi atau keterampilan yang ditekuni gitu? Yang terakhir itu ya itu nge-DJ itu Pak. Oh, nge-DJ Dikirain itu. saya jalurnya malah ke situ ditur. Maksudnya Pikirnya ya. dipikir di keluarga malah saya itu. Saya nggak ada kepikiran untuk dicukur ini. Gitu tuh. Malah Udah DJ-nya udah sampai kemana aja? ya lumayan sih Pak, di event-event lah, terutama di Serang gitu. Kalau untuk di keluarnya sih baru sekali di Bali itu di Bali itu di kafe gitu. Di Bali di kafe. Iya di kafe itu. Berapa lama di Bali? 1 tahun. Oh lumayan. Ya lumayan juga, lama, setahun tapi ya. malah mendaleminnya malah cukur itu Pak, yang nemunya malah di situ dah. Kayaknya gua harus balik kanan ini kali panggilannya. Titik baliknya malah di Bali. Nah, di Bali itu saya mau terjun di dunia cukur itu. Awalnya gimana tuh bisa kepikiran kayaknya lebih seru di Dunia cukur dunia itu. cukur. Ya ceritanya lah langsung dari pas saya dari Bali. Nah, saya ketemu sekian teman saya malah ngobrolin tentang cukur. Saya gitu. pergi ke Bali untuk ngehindarin biar saya gak jadi tukang cukur di Serang karena keluarga saya ambil tukang cukur semua tuh Iya, Pak. iya, Pasti kan iya. kayak di rumah dibahasnya cukur lagi. Kualat itu. itu lagi kadang saya suka adalah gue pergi dulu deh kayaknya gue harus kemana. Nah saya pergi ke Bali saya nemu lagi di scannya orang-orang tukang cukur itu dan baru saya kemudian tuh pulang dari Bali. baru mulai itu saya Kepikiran. baru kepikiran ternyata. Tapi mungkin tentu saja karena anak muda pengen konsepnya berbeda. Nah, atau itu. apa. Waktu pertama buka pangkas rambut atau langsung barber. Langsung Langsung barber. Idenya dari mana tuh buka barbershop? Nah berawalnya saya pergi ke Bali, saya ngobrol dengan teman-teman yang di Bali itu, ternyata dunia cukur itu banyak Lebih dan luas. bisa lebih luas gitu. Lebih kreatif, iya lebih gitu, inovatif. iya berinovatif. Mungkin saya selama di Serang saya nemunya hanya tukang cukur itu adanya di pangkas rambut. Oh ternyata bisa gini juga nih, ternyata bisa juga untuk bukan hanya sekedar kita datang ke situ hanya nyukur, bisa juga kita edukasi atau ngobrol. Bedanya apa sih? Pangkas rambut sama Mungkin barbershop? hanya lebih nge-entertain aja sih Pak, kayak lebih Fasilitas juga juga gitu. Mungkin kayak lebih ada, kalau kata Forman mungkin kata ada perjanjiannya lah Pak. Jadi kayak nggak hanya sekedar gue cukur rapihin, nah nggak gitu tuh. Jadi kita bisa diskusi dulu di situ. Mungkin itu tuh yang berbedanya gitu. Ngobrol dulu mau model kayak model apa, apa, terus mimik punya kita apa. cocoknya gaya rambut apa nih, rambutnya nanti kemana, mungkin lebih itu. Lebih itu ya. Nah jadi- dulu yang seperti itu kan ketemunya di salon tuh ya. Nah. Antara salon sama pangkas rambut itu kan jaraknya jauh tuh. Ya, nah, ya, sekarang mungkin terjembatannya adanya barbershop ada itu barbershop ya. itu. Nah, yang laki-laki ke situ nah, gitu. satu kepikiran, saya pengen itu salonnya laki-laki gitu. Iya, Karena kalau salon kan identiknya perempuan. perempuan, Oke, ya. Tapi dengan konsep barbershop itu tentu saja kan value-nya jadi berbeda tuh. Harganya juga jadi Harganya jadi berbeda berbeda ya. juga, ya. Kalau pangkas rambut mungkin cuma berapa tuh Ya, dari 20 ke bawah lah ya, Bawah paling ya. termahal ya 20. Di barbershop sekarang dari mungkin 35 ya. Dari 35 sampai ke 70 sampai ada 100.000 pun ada. Ya, di Jakarta malah Lebih udah mahal ratusan juga, ribu. Ya, ratusan ribu ya. Kang, waktu kembali dari Bali nih ke Serang, Ya. buka usaha di barbershop, kira-kira apa dulu yang dilakukan? Ceritanya gimana ceritanya? Ceritanya nih. Saya pulang tuh dari Bali Pak karena punya sebuah teori lah ibaratnya, Ya. teori tentang percukuran yang berbeda bekal gitu gitu ya, ya. dapat beker nih biar nggak masa lulusan bapak saya lulusan SMP, saya sarjana emas jadi tukang cukur, tapi kan setidaknya ada ngeles untuk berbeda lah Pak. Ya, siap. Nah, saya mulai itu Pak, dapat ilmu, saya pulang ke Serang. Nah, saya mulai itu buka dengan nama Kapten J. Kapten J. Iya, di warung pojok. Warung pojok. Itu Pak, pertama tuh. Alhamdulillah tuh Pak. Rame. Alhamdulillah jalan lah namanya. Sesuatu kalau yang pertama mungkin gitu, menurut pertama atau apa pasti kan. Waktu itu Kapten Jack belum ada saingan. Oh, belum ada, jauh. Jadi, Jauh.
satu-satunya konsep yang Iya, ada di Serang konsep ya, pionir ya, baru ya. pionir lah kalau Jadi dibilang itulah orang ya. jadi pada Ya, positif. tapi kan kalau nama barber sih banyak Pak, Ya, ya. pasti nama barber itu banyak. Tapi dengan konsep konsep seperti si itu, Kapten Jack itu. nah Kapten Jack itu menurut saya itu tuh saya gitu ngerasa meyakinin itu gitu Pak. Nah mulai itu Pak saya berkonsep dengan berjalannya dengan cara saya sendiri dengan seperti itu bertahan 1,5 tahun lah Pak. Bertahan 1,5 tahun. Dari situ mulai collab tuh Pak. Ya ternyata Kenapa kira-kira collapse-nya? ya karena gak seimbang itu kali Pak ya. Mungkin berawal dari hobi yang main, nongkrong, terus buka usaha, dengan usahanya jalan. Kita nggak tahu ternyata di usaha itu ada manajemen, ada ngatur waktu, ya ada dan lain-lainnya. Saya bablasin semuanya, nggak ada itu gitu. Yang ada ajalah pagi-pagi bekerja, pulang, tutup, malam ya udah pulang lagi gitu. Ternyata enggak itu. Ya, Nah ya. dari situ tuh mulai saya collab. Ini udah titik baliknya sakit dan lain-lain. Nah mulai 2016 mulai itu saya buka baru lagi dengan nama brand yang baru. Apa itu namanya? The Jamhur Barbershop. The Jamur tuh yang sekarang masih pakai Yang ya? sekarang gitu. Pakai brand itu latar belakangnya? Latar belakangnya itu sebenarnya hadiah buat almarhum bapak saya, Pak. Oh, itu nama almarhum. Almarhum nama belakang almarhum bapak saya gitu. Dikarenakan saya sekolah kuliahnya nggak pernah lulus dan nggak pernah benar-benar Pak. Iya. Orang tua sampai meninggal, itulah hadiah terbaiknya buat menurut saya gitu. Itu ngegantinya ijazah saya lah mungkin Pak ya. Nah, waktu titik balik buka The Jamur tentu saja kan sudah punya persiapan yang berbeda, Iya, mungkin berbeda, lebih siap dibandingkan Iya, sebelumnya. Apa yang paling berat waktu nyiapin? Misalnya lokasi atau modal atau tenaga atau apa? Ya kalau untuk kayak lokasi sudah pasti Pak ya. Lokasi Waktu itu lokasi nyari? Oh nyari ngontrak, lokasi ngontrak. Lokasi Pertimbangannya apa milih lokasi itu? ya Yang strategis? yang atau- strategis lah mungkin karena di Jalan Ahmad Yani, mungkin jalan utama juga. Mungkin kan orang akan lebih banyak lewat lalu lalang untuk ke situ deh. 2016 di Ahmad Yani? Di Ahmad Yani 2000 Sampai sekarang masih? sampai saat ini. Oke. Sampai saat ini pun gitu. Iya. Oh, itu masih buka ya sampai sekarang ya? Sampai saat ini alhamdulillah Pak alhamdulillah, masih ya. buka. Selain di Ahmad Yani, sekarang katanya buka cabang lagi? Buka cabang lagi sekarang pindah ke Bandung. Oh, di Bandung. Di Bandung. Sebelumnya buka buka cabang. lagi di deket terminal gitu Pak, pintu keluar MOS, terus deket di Asron Kido juga dulu Ya. tuh sempet tuh sama Adeden gitu, maksudnya sempet kita barengan gitu. Iya. Sekarang pindahin ke Bandung. Di Bandung malah Malah buka di Bandung, sana. alhamdulillah lebih jalannya. Bedanya The Jamur yang di Ayani sama yang buka cabang itu ya. Kan yang buka cabang Iya, itu iya, iya. tutup tuh. Iya. Kenapa tuh, Kang? Karena mungkin saya masih jalur atau apa ya? Lokasinya yang Lokasi sepi sih atau Pak, kayaknya lokasi Pak, karena mungkin jalur cepat atau apa gitu. artinya sepi gitu ya? Sepi lah ya, gitu. Tapi yang di Ayani rame ya, tetap. Alhamdulillah Pak, sampai saat ini malah itu yang semuanya gitu, yang cover untuk semuanya, alhamdulillah dari situ. Oke, waktu buka usaha di barbershop, soal profit nih, kita Iya. bicara soal profit. Dirasa cukup nggak kalau cuma motong rambut aja, atau perlu tambahan lain, misalnya jual produk atau apa? Ya perlu sih Pak, jadi Perlu kayak ya. semacamnya bahan pokoknya adalah cukur. Nah untuk dan lain-lainnya kayak lauk pauknya itu harus menyeimbangi juga Pak, kayak seperti minyak rambutnya, pomade-nya, kalau enggak vitamin rambutnya dari hair tonicnya, seperti itu tuh Pak. Karena konsep sekarang kan memang harus begitu ya. Ya. Jadi beli jangan sekali. Jangan sekali ya. Kalau datang beli sepatu, Sepatu, ya kaos kakinya apa ya, gitu ya. betul gitu Pak, ya gitu. Lebih banyak mana profitnya dari jual produk sama Kalau cukur rambut? kalau untuk dari The Jamhur saya tetap lebih mengutamakan si cukurnya, Cukur. karena itu hanya sekedar sampingan aja Pak gitu Pak. Tapi ada yang beli. Ada yang beli dan saya tidak ngejual online kalau itu sistem saya tetap saya patokannya adalah saya jualan cukur, bukan jualan tonik, bukan jualan pomade. Iya. Tetap gitu, biar walaupun ada yang online atau apa minta oke dikirim gini, saya nggak bisa. Lebih baik dia datang ke toko saya, walaupun hanya membeli pomade, itu terserah dia gitu. Yang penting saya nggak ngeluarin untuk online gitu.
Yang di Ahmad Yani sekarang jumlah tenaga kerja berapa orang? Untuk saat ini 2 orang, 3 orang berarti sama saya. Gitu. Itu yang semua bisa potong rambut semua. Alhamdulillah semua bisa. Berarti kasir dirangkap. Kasih dirangkap. Lebih efisien Ya, ya. lebih efisien, Pak. Oke. Sorry, agak buka sedikit. Bisa. Itu sistemnya gaji atau bagi hasil? Untuk saat ini sih saya selalu dari pertama presentasi sih, Pak. Oh, presentasi. Mungkin karena Artinya saya bagi hasil ya? Bagi hasil ya. Oke, Gitu. oke. Dari mungkin saya dari zaman orang tua saya sampai saat saya presentasi. Konsepnya begitu Konsepnya ya. begitu. Ya memang sebetulnya kan itu juga memancing Ya. karyawannya. Karyawannya. Tenaga kerja kalau maju bareng. Maju bareng. turun Ya, bareng. intinya Sepi ya, gitu rame-rame. intinya garis besarnya adalah doa bareng-bareng kali Pak ya. Doa bareng-bareng Biar ya. doanya bareng-bareng gitu. Oke. Oke. Soal peralatan. Ya. Soal peralatan itu lifetime-nya gimana sih? Maksudnya pada saat beli peralatan cukur itu cepet nggak harus gantinya misalnya rusak atau apa? Atau memang dia lama alat itu Untuk ya? sih lama, balik Lama lagi ya? ke pribadi si capsternya masing-masing gitu. Kalau emang dianya jorok ataupun apa ya tetapnya sama aja. Tapi kalau untuk durasi ya lama lah, mungkin bisa aja 1,5 tahun baru ganti. Itu pun hanya pisaunya saja ya, bukan mesinnya gitu. Kalau mesinnya ini ya? Oh ya, awet lah. Awet ya? Awet termasuk awet. Terkecuali ada kerusakan kayak jatuh dan lain-lain gitu. Misalnya itu kan karena kelalaian dari pihak si capster ataupun Iya. yang lainnya gitu. Kalau untuk dari normalnya jauh, kecuali hanya ganti pisau gitu. Kita bisa. Iya. Nah, lihat perkembangan sekarang nih. Saya lihat di Kota Serang barbershop Oh, malah banyak. menjamur ya. Menjamur, Pak. Itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi usaha di jamur sendiri atau ya punya pasar masing-masing ya? Saya selalu mendoakan seneng aja sih, Pak. Karena iya. karena semakin banyak berarti semakin PR juga buat kualitas buat saya. Gitu tuh, Pak. Saya lebih kenceng buat diri saya, mungkin buat capster saya biar nambah kualitas untuk mereka gitu kan. Oke. Karena kalau semakin kita sendiri gitu berjalan dengan sendirinya, mungkin kita akan ngerasa paling muncul kata Sunda mah paling gagah, padahal mah gagah-gagah amat. Tapi kan kalau semakin banyak akan semakin seru. Evaluasi terus. Kompetisi terus. Memperbaiki diri, Berbaik. ya. Nah, itu Pak, saya selalu ke situ gitu. Pandemi gimana? Waduh. Ada pengaruh banyak ya? Wah, banyak banget itu, Pak. Dulu kalau diceritain dulu saya cuma dapat keluhan di usaha takedown-nya sendiri gitu, kayak usaha ini ngedrop gini ya udah gini. Kalau sekarang ngedropnya ramean. Bedanya cuma itu. Biasanya Semua ya? Iya, biasa sendiri-sendiri, sekarang jadi ramean gitu Iya, ngedropnya iya, di usaha yang lain mungkin gitu. Tapi punya tip khusus untuk bertahan selama pandemi, artinya tetap buka kan? Tetap buka. Hanya jumlah pengunjung berkurang aja. Oke, Mungkin itu itu. aja ya. Kadang kita juga kan ngebuka juga gitu, kayak cukur panggilan ke rumah dan lain gitu yang Jadi seperti lebih itu. kreatif ya? Lebih kreatif. Dulunya nggak ada tuh ya? Dulu nggak ada. Oke. Jadi lebih kreatif. Oh, kita harus ke sini nih, harus jemput bola deh sekarang, jangan nungguin bola aja gitu. Oke. Dan prokesnya oke, dan seperti itu harus diikutin gitu Iya, sih, iya. Pak. Menurut Kang Angga sendiri soal promosi nih, penting nggak sih? Sangat penting, Pak. Penting Kalau ya? menurut di zaman sekarang kali ya, Pak Iya, ya. iya. Yang saya lakuin penting banget. Yang dilakukan apa kalau Ya mungkin tiap hari saya selalu nge-share entah di media sosial, di Instagram atau di WA gitu, Iya, atau di iya, Facebook dan lain. Saya selalu karena itu pengaruhnya banyak ya? pengaruhnya banyak. Pengaruhnya banyak. Iya. Oke. Karena kita mau nggak mau tuh harus cemplung di dunia itu gitu. Kalau kita untuk usaha yang sekarang beda, kalau zaman dulu kan mungkin sistem strateginya mungkin kata zaman bapak gitu ya. Pernah mengucap bilang usaha itu ya bertahan aja tanpa promosi, nanti juga orang tahu. Tapi zaman sekarang mungkin nggak Beda. gitu, Pak ya. Harus aktif ya? Harus aktif, beda gitu. Kalau nggak ketinggalan. Nggak ketinggalan, Pak, gitu. Kebakan sama zaman gitu. Kang, di dunia cukur juga ada ini nggak, misalnya harus update soal Cukuran. mencukur caranya, modelnya atau apa? Nah, itu caranya gimana tuh? Nah, itu semenjak adanya barber ini, Pak. Ya kan mungkin Angga masuk di golongan 2 nih, Pak.
zaman pangkas dan zaman barber nih. Sama pasti kan ada perbedaan tuh. Nah, di zaman barber di zaman pangkas itu cuman hanya ada bilang rapih dan lain-lain. Nah, ternyata kalau di dunia barber banyak banget itu, Pak. Pengennya juga banyak. Oh, banyak banget dan nama-namanya pun beda-beda, Pak. Jangankan hanya satu model gitu. Satu baris aja, satu layanan aja gini, itu beda lagi namanya, Itu Pak. rata-rata satu orang berapa lama sih? Untuk mempekerjakan, dikerjainnya gitu. Rata-rata. Ya, hampir 45 menit sampai 45 30 menit ya. lah ya. Dengan ngobrol dan Dika 3 lain-lain. jam Dika. Gitu, Pak. Jadi sebetulnya tergantung order juga ya, Ya, pengennya ya. Iya, pengennya juga. gimana, segala Ya, macam. bisa yang cepat, bisa yang lambat. Tapi keimbangin ya sama tukang Oh, cukurnya ya. pasti pakai imbangin Oke. kalau untuk itunya. Pernah ada masalah dengan sesama Customer gitu. bukan tenaga kerja, Heeh. misalnya lagi butuh-butuhnya dia ternyata keluar buka Wah, usaha. banyak banget itu mah, Pak. Gitu Itu ya? mah itu mah udah makanan tukang cukur lah. Gitu ya? Semua toko-tukang cukur pasti itu mah gitu, Pak. Kalau Itu biasanya penyebabnya apa tuh lari begitu? ya mungkin selek sama sebelah karena langganannya lebih banyak si B dan si C. Mungkin tiap hari ya gitu sih, Pak. Karena pasti ada aja lah di Iya, lingkungnya situ gitu. Kalau kayak ditinggalin atau apa, Udah biasa itu udah ya. biasa, Pak. Itu mah lagi sayang-sayang ditinggalin gitu. Berarti kan harus cari lagi tuh. Nah, caranya gimana itu? Kalau Nah, untuk zaman sekarang enaknya karena ada media sosial tuh, Pak. tinggal buka aja ya. tinggal buka, mereka malah tinggal buka, kita share, malah diupdate, malah ada banyak yang nge-DM ataupun apa yang udah ngelamar kerja. Kalau zaman dulu saya itu harus ke Garut satu, pulang dulu ke kampung tuh, Pak. Nyari ya? Nyari dulu ke kampung mana, saya pilih dulu. Iya, Cocok gak nih? Kadang saya malah jadi kelinci percobaannya, coba cukur dulu gue gitu. Gini-gini, oke gue bawa, Angga bawa dan lain-lain. Iya. Soalnya memang kan itu ya, standarnya kan bisa gitu. ngimbangin Nah, nggak dengan bisa kepengen nah, customer ya. gitu. Karena Angga tuh punya prinsip gini, Pak. Di setiap Angga buka, Angga selalu yang ngerintisnya, Pak. Makanya Angga sampai saat ini Angga belum mau istirahat di dunia cukur gitu, walaupun walaupun ada berapa outlet gitu, tapi Angga nggak mau gitu. Tetap Angga tetap turun gitu. Karena Angga pengen tahu bahwa setiap toko tuh ternyata punya karakter lah ya, Pak. Maksudnya karakternya ini harus digini, ini karakter ini. Dan karakter itu ini. seru ya. Itu seru banget, Pak. Malah saya dulu sempat buka yang di samping Mas tuh barber kit tuh, Pak. Belum ada tuh dulu tuh. Jadi khusus anak kecil. Di situ ada mobilan, motoran, main PS, taman bermain, piano dan lain-lain. Nah, di situ tuh saya dapat ilmu lagi yang baru. Iya, Ternyata yang lebih susah itu bukan nyukur orang dewasa yang bisa komen, Anak-anak. malah anak-anak, Pak. Itu Iya, betul. waduh lebih seru lah gitu. Mau diem aja. Mau diem aja, jangan kan gini. Paling hebat tukang cukur kalau nyukur anak-anak yang rewel, kalau nggak mau diem tapi dia rapi, wah itu udah tuh, berarti udah goals lah ya, udah paling ini gitu. Kang, selama masa di dunia cukur nih, Ya, yang menurut Akang pernah ngerasa paling berat apa tuh? berat seperti apa tuh, Pak? Ya, pengalaman paling berat di Wah itu tuh pas kayak semacam kemarin tuh yang barber gitu, Pak. Itu saya sempet 15 hari tuh udah nggak mau nengokin toko tuh, Pak. sedih ya. Wah udah itu, Kenapa? Pak. Itu karena diputus di satu pihak gitu, Pak, sama yang ngontrak dan dan gitu, ngedon lah ibaratnya. Dan Lagi lagi jalan-jalannya enak-enaknya. sama yang punya Iya, tempat. tahu Bi- diputus. bisa begitu ya? Ya mungkin dia ada kerjasama sama supermarket gitu lah, Pak. Hmm. Sama supermarket gitu, saya baru jalan, ini udah di-cut gitu. Nah itu Ya tuh, Pak. artinya itu kan sebelumnya nggak diantisipasi dengan perjanjian atau apa? Ya karena kedekatan kali, Pak ya. Oh, Mungkin gitu. banyak sih gitu. Nah, mulai sekarang saya belajarnya itu gitu. Belajar Karena ya, ya saya kebanyakan sih, Pak, belajarnya selalu dari pengalaman mulu Betul, gitu. betul. Karena saya suka ngobrol dengan yang lain tuh kadang bingung juga gitu karena Iya. saya bahasanya yang selalu gini gitu. Waktu itu kan udah beli peralatan. Wah, udah beli segala semuanya, macam. Pak. Nah, itu kemana tuh? Dijual terpaksa? Oh ya udah ditaruh aja karena nextnya pasti ada lagi jalan lagi lah, pasti ada lagi jalan lagi. Bisa pasti betul ada. stres ya. Wah, stres pasti, Pak, itu udah baru jalan, Pak. Iya, Udah iya, iya. 3-4 bulan gitu. Targetnya udah. Kita juga dulu pernah liput ya. Itu Iya, ya. pernah tuh untuk main ke sana. Kayak tadi yang beratnya. Nah sekarang yang masa indahnya dulu, pernah ngalamin masa paling baik lah istilahnya, puncak dari karir di dunia cukur. Apa tuh? Kapan? Pada masa gimana gitu? Pada Kita gimana? ceritanya ya misalnya. Ya hal kecil aja, Pak. Mungkin kalau narik benangnya mungkin saat
di saat-saat seperti ini mungkin yang harus ada di sini bukan saya yang penerus mahkota, mungkin bapak saya yang menceritakan tentang cukur. Nah hal kecil kayak gini aja menurut saya ini bahagia, bisa menceritakan tentang dunia cukur ini gitu Pak, bahagianya. Kalau sisi lainnya ya mungkin ya udah pasti lah Pak, uang dan lain-lain mungkin tuh nikmatin dengan anak dan istri lah gitu, untuk bahagianya mah gitu. Tapi kalau untuk itunya sih itu sih Pak mungkin. Dan di dunia cukur juga memang usaha yang cukup menjanjikan ya. Alhamdulillah Pak, cukup menjanjikan Pak. Lebih dari cukup Pak. Amin. Nah sekarang tuh kan usaha nggak cuma ngejar uang ya. Saya melihat sekarang apalagi anak-anak muda sekarang banyak juga kemudian dia harus punya tujuan mulia waktu usahanya gitu. Katakanlah kalau bahasa dulu sih perusahaan ada CSR-nya lah, kegiatan sosialnya. Kira-kira Kang Angga punya kegiatan apa soal itu? Nah untuk saat sekarang nih saya lagi punya kegiatan keliling pondok pesantren. Mungkin niatnya sih sebanten nih, karena saya juga baru ada jalan sebulan lah ya gitu, baru 3 pondok gitu. Dan saya pun mengajak gitu untuk tukang cukur apa ya bahasanya, pakai capser tukang cukur, ayo bareng-bareng gitu dengan niatnya ya niat pribadi aja gitu, bukan niat sih. Selama ini gimana jalannya tuh? Maksudnya prosesnya gimana? Prosesnya tiap hari Jumat pagi jam 9 sampai jam habis Jumatan. Sebelum Jumatan lah ya, sampai Jumatan kita Jumatan di pondok gitu. Jadi Kang Angganya yang datang ke sana. Pesantren. Ya, ke pondok pesantrennya. Pemilihan pesantrennya ganti-ganti atau? Oh, ganti-ganti, Pak. Jadi ibaratnya satu pondok pesantren abisin dulu semuanya. Nanti baru pindah. Kita gitu. kayak kemarin aja yang pondok pesantren pertama 1 hari tuh. Udah tuh beresin. Yang pondok pesantren yang keduanya 2 minggu tuh karena banyak tuh. Itu gratis ya? Gratis itu semuanya, Pak. Kok kepikiran malah nyumbangnya nyukur rambut? Nggak sembako misalnya? Karena saya berpikirnya gini tuh Pak, apa yang saya bisa bukan apa yang saya mau gitu Pak. Karena kalau yang saya mau mah banyak banget Pak yang saya pengen kasih, uang dan lain. Tapi belum tentu orang pengen ngasih apa yang dia bisa. Oh begitu. Gitu Pak. Iya buat sobat BM yang kebetulan punya usaha yang sama dengan Kang Angga, ayo gabung. Jadi nggak mesti harus nyumbang sembako atau dana, apa yang kita punya apa yang kita bisa dilakukan. Misalnya tadi itu nyukur ke pesantren-pesantren juga bikin bahagia santri. Malah seneng banget didoain malah lebih baik lagi. Luar biasa. Ada rasa bagaimana tuh? Ada rasa bahagia atau apa pada saat nyukur? Pengalamannya selama kegiatan itu? Bahagianya adalah Pak, di saat saya nyukur santri, kan terkadang tuh santri itu dicukurnya sama ustadznya botak atau apa gitu Pak ya. Tapi di saat saya menjalanin itu, saya selalu bilang ke Pak Haji boleh nggak sih saya pengen bahagiain si santrinya tapi dengan cara saya sendiri gitu, dengan cukuran saya sendiri. Nah mereka lebih seneng gitu dengan apa hasil karya saya kasih ke mereka. Itu jadi macam-macam ya, nggak mesti botak. Iya, nggak mesti botak gitu Pak, malah saya seneng banget. Nah itu tuh Pak poin dari situ gitu. Dan santrinya juga antusias ya? Antusias. Luar biasa. Intinya adalah ya udahlah, gua baik aja dulu, terserah orang mau nganggap apa, nilainya mau. Kadang orang kan pasti persepsi beda-beda tuh Pak. Kadang ada yang di sisinya depan gini, kiri, kanan dan lain. Tapi saya berpikir ya udah gua baik aja, terserah nilainya mau seperti apa. Yang penting action aja. Action aja ya. Berbagi kebahagiaan. Bahagiaan lah minimal itu aja dulu lah Pak. Saya minimal saya bahagia, dia bahagia udah cukup. Yang gratis aja dulu dah gitu. Jangan dulu yang ada uang dan lain-lain. Iya, itu sama juga kok. Kan bayar juga kalau Oke, terakhir, barangkali ada pesan yang mau disampaikan buat anak-anak muda di Banten, silakan. Buat anak-anak muda di Banten, untuk pengusaha nih terutamanya, gerak aja dulu. Sudah gerak, akan nanti nemu jawabannya. Sudah nemu jawabannya, baru kita konsisten dengan apa yang kita usahakan. Itu aja. Oke, luar biasa. Sobat BM, memotong rambut itu seperti keluar dari zona nyaman. Selama kita tidak mau mencoba gaya baru, kita tidak akan bisa berkembang. Itu saja perbincangan kami yang sangat menarik dengan Kang Angga hari ini. Salam berkarya dan berbagi inspirasi.